Hai sahabat pelajar semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Coba sahabat pelajar amati gambar yang ada di slide. Apabila seberkas cahaya, misalnya dari lampu senter, dilewatkan pada 3 gelas yang masing-masing berisi suatu koloid, suspensi, dan larutan, maka jika dilihat secara tegak lurus dari arah datangnya cahaya, akan jelas terlihat bahwa cahaya yang melewati suspensi dan koloid mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan, sedangkan berkas cahaya yang melewati larutan tidak akan mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan. Dengan kata lain, berkas cahaya diteruskan. Tahukah kalian, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengamati efek Tyndall. Contohnya yaitu berkas sinar matahari yang melalui celahnya rimbunan dedaunan pada pagi hari akan lebih jelas terlihat ketika berkabut. Kedua, terjadi warna biru di langit pada siang hari dan warna jingga atau merah di langit pada saat matahari terbenam. Sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel zat terdispersi, sehingga partikel-partikel zat terdispersi akan terlontar. Lontaran tersebut akan mengakibatkan partikel terdispersi menumbuk partikel terdispersi yang lain, dan akibatnya partikel yang tertumbuk akan terlontar juga. Peristiwa tersebut akan terus berulang, dan hal itu dapat terjadi karena ukuran partikel terdispersi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel pendispersinya. Sifat koloid yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Jika ke dalam sistem koloid dimasukkan 2 batang elektrode, kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode, bergantung pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke elektrode positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke elektrode negatif. Sahabat pelajar bisa melihat pada gambar yang ada di slide. Contoh penggunaan metode elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengidentifikasi DNA, penyaring debu pada cerobong asam pabrik atau pesawat kotrel. Elektroforesis dapat juga digunakan untuk memisahkan protein-protein dalam larutan. Selain itu, elektroforesis juga dimanfaatkan dalam industri latex untuk membuat produk seperti ban karet, balon, bola karet, sepatu karet, serta sarung tangan karet dan masih banyak yang lainnya. Sifat koloid yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan spesi, muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid. Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul atau atom ion pada permukaan adsorben koloid. Kemampuan menarik atau menyerap ini disebabkan juga karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel atau spesi yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Tahukah kalian bahwa penggunaan sifat adsorpsi dari koloid ini sangat banyak di kehidupan sehari-hari? Salah satunya yaitu pemutihan gula tebu, kemudian ada juga penjernihan air menggunakan tawas, serta penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Sifat koloid yang kelima yaitu koagulasi.
Koagulasi disebut juga dengan istilah penggumpalan, yaitu peristiwa pengenapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi terjadi karena hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Pemanfaatan sifat koagulasi koloid sangat beragam di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan debu pabrik dengan alat pesawat kotrel, serta pengolahan karet dari bahan mentahnya atau latex. Sifat koloid yang keenam yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain. Lapisan ini akan melindungi muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak mudah mengendap atau terpisah dari medium pendispersinya. Contoh penerapan koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan es krim, pembuatan cat dan tinta, serta dalam industri susu. Sifat koloid yang ketujuh adalah dialisis. Dialisis adalah suatu teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Dialisis dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantong yang terbuat dari membran semi-permeabel seperti kertas selofan dan perkamen. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang melakukan proses cuci darah? Apakah kalian pernah bertanya, mengapa darah yang ada di dalam tubuh bisa langsung dicuci menggunakan alat? Ternyata, pada proses pencucian darah ini melibatkan sifat koloid dialisis, sehingga bagi penderita gagal ginjal atau hemodialisis tetap dapat memiliki darah yang bersih dengan melakukan proses cuci darah menggunakan prinsip dialisis koloid. Jenis koloid yang terakhir yaitu liofil dan liofob. Koloid yang medium pendispersinya cair dibedakan atas koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Tahukah kalian jika dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menjumpai bahan yang berupa koloid hidrofil? Contoh dari koloid hidrofil yaitu sabun, agar-agar, dan gelatin. Sedangkan koloid liofob adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Jika dalam kehidupan sehari-hari, koloid liofob dapat dijumpai berupa susu dan mayonnaise. Sekian video pembelajaran tentang sifat-sifat koloid. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.